Dan pas waktu parah itu sampai sampai bernanah Bu Vita, sampai Ya. bernanah sampai keluar ke sini-sini. Dan alhamdulillahnya dikasih ada pengobatan kayak gitu-gitu. Terus saya itu pas mau operasi gigi itu yang geraham, terus si odol Rinzi. Kita sudah siap persiapannya, persyaratannya udah siap dan tibalah diperiksa dulu sebelum ternyata Operasi. dokter eh, bilang ini nggak harus dioperasi. Assalamualaikum dan salam Waalaikumsalam. sejahtera semuanya. Kasih. Perkenalkan, nama saya Lindawati, ibunda dari Lukita. Saya berterima kasih kepada leader-leader saya, Bu Susi, Pita, sama Bu Tuti dan Pak Kasono yang udah memperkenalkan odol Greenzy ke saya dan saya berikan untuk Lukita. Awal mula sakit itu bulan 11 ya, bulan 10 akhir tanggal 25. Cuman eh, begitu cepat sih itunya, begitu cepat. Jadi tanggal 25 bulan 10 itu kita di kita itu minum obat, terus dibawa ke dokter. Dan di dokter itu nggak bisa ngasih obat karena ada alergi obat. Langsung disarankan untuk ke rumah sakit besar. Dan kita 3 hari kemudian, waktu itu diponis flu Singapura ya Teh ya, flu Ya. Singapura. Terus diinfus 3 hari kemudian muncullah bercak-bercak ya ternyata itu adalah alergi obat gitu. Untuk hari kelima itu mulailah Pembengkakan. ada pembengkakan, ada muncul-muncul melepuh gitu. Habis itu hari ke-6 udah mulai kayak di saat apa? Di mana teh? Di saluran. Saluran kemih. Coba tadi cerita di saluran kemih. Terus berangsur-angsur cepat sih dari saluran kemih, pembengkakan pembusukan mulut kayak di tenggorokan, terus ke tangan nggak bisa digerakkan, kaki langsung nggak bisa jalan. Akhirnya di hari ke-8 itu mulai Melepuh pada melepuh mata. seluruh badan dan hari ke-9 pas bangun tidur sudah tidak bisa membuka matanya karena ada pelupuhan di mata. Hmm. Terus hari ke-9 adalah tindakan untuk dirujuk ke rumah sakit RSCM. 16 hari dirawat di sana, saya memutuskan untuk pulang karena saya udah lelah, capek, kurang tidur. Nah, terus pas pulang itu udah kayak ada operasi di sana itu sempat operasi mata ya, Bu Pita ya. Operasi mata karena matanya itu sudah tidak bisa melihat, ya, operasi mata dua-duanya. Dengan proses kita si kakak itu dikasih plasenta. Sesudah itu kita udah pulang ke rumah dan asal-asal kita kontrol-kontrol masih dengan jadwal operasi pencabutan gigi, eh, ada jadwal bedah mulut sampai pencabutan geraham. Semua prosesnya sangat panjang dan diawali kita kayak penambalan gigi ya. Penambalan gigi 9, Operasi. cabut giginya ada 5, Ya terus ampun. operasi geraham itu 3. Ya. Dan sebelum operasi geraham itu kita punya jadwal bedah mulut lu kita. Ya. Karena sebelum dioperasi gigi geraham itu muncullah eh, ada daging-daging muncul di gusi, di bibir. Kata dokter itu adalah kista mulut lu kita. Nah, akhirnya kita dijadwalkan untuk operasi geraham dulu. Operasi geraham yang udah beres. Nah, kita ada jadwal lagi nih, jadwal operasi bedah mulut. Selama operasi gigi geraham itu saya diperkenalkan, ditawarkan odol Greenzy sama Bu Susi. Waktu itu saya nyoba deh beli satu odol dan satu dus kopi. Dan odolnya saya nggak tahu informasinya untuk ini. Yang penting ini bagus untuk mulut dan gigi. Saya terimanya positif aja, langsung saya kasih disikat gigi pakai odol, dikumur-kumur, jadi oles-oles yang dagingnya. Ternyata gigi pas waktu operasi itu kita tidak sadar Bu Pita, tidak sadar itu. Oh, tidak seperti orang-orang yang berniat nih beli odol untuk ini biar ini enggak, kita pakai aja positif aja kayak gitu. Gigi operasi geraham sudah selesai, kita udah persiapan untuk operasi bedah mulut Bu Pita. Nah, kita sudah siap persiapannya, persyaratannya udah siap dan tibalah diperiksa dulu sebelum ternyata Operasi. dokter eh, bilang ini nggak harus dioperasi karena ini dagingnya udah pada kempes-kempes.
Oh Itu alah. Bu Pita. Setelah pakai Udah, green sih, Bu. ya. Dan Iya. saat itu lanjut, semua lanjut kita odol itu sebagai P3K di rumah. Jadi karena mungkin karena alergi obatnya berlebih kali ya Bu Pita ya. Jadi katanya sih kalau misalnya alergi obat itu yang menyerang itu yang lembab-lembab dulu. Awal mulanya bibir pecah-pecah, terus langsung bibir itu kayak bernanah Bu Pita. Hmm. Udah bibir langsung ke tenggorokan, langsung tenggorokan langsung ke saluran kemih, langsunglah ke mata. Pokoknya yang lembab-lembab. Dan pas waktu parah itu sampai sampai bernanah Bu Pita, sampai Ya. bernanah sampai keluar ke sini-sini. Dan alhamdulillahnya dikasih ada pengobatan kayak gitu-gitu. Terus nah itu pas mau operasi gigi itu yang geraham besi odol Prinsi. Jadi setiap mandi lu kita pun sekarang suka pakai cuci wajah Oh. kayak gitu, di masker. Jadi buat untuk ngilangin bekas-bekas ininya lukanya. Kan Hmm. hitam-hitamnya ini di sini dulu kan sampai hitam banget kan ada Iya. pengelupasan mau dikupas Oh, itu dari sini diolesin green sih semua ya, Bu ya. dari sini Bu Pita nih hitam semua, ini hitam dari sini ke sini tuh melepuh semua. Hmm. Karena mau cepat-cepat sehat aja. Oh. Ini mukanya bersih banget loh. Kalau Bapak Ibu lihat fotonya Mbak Lukita ya, itu mukanya penuh dengan hitam-hitam melepuh loh ya. Dan itu seluruh badan ya Bu ya. Ibu kemarin tunjukin ke kita ya, Bu. Luar Dari biasa. mata sampai dari ujung ini jidat sampai ujung kaki itu melepuh. Hmm. Yang tidak melepuh itu sekitar yang ada rambutnya saja. Dokter itu Hmm. sampai bilang salut ya katanya kalau misalnya sampai di kepala ada pelepuhan ini bisa dibotakin Hmm. seperti itu Bu Pita. Iya, iya. Eh, mungkin kalau lewat dari 9 hari atau 15 hari ini anak udah kena infeksi semua karena proses untuk memandikannya saja Bu Pita itu 3 jam Hmm. dari mulai melepaskan baju sampai pasang baju lagi karena saking hati-hatinya, Iya. karena saking empuknya seluruh badan saya pegang seperti ini meletus, pegang ini apa meletus semua pada meletus. Pas masuk rumah sakit saya bilang ajarin saya untuk ngurusin anak saya. Karena sebatas suster itu paling 10 atau 15 menit untuk merawat pasien. Tapi kalau saya kan 24 jam ada di sampingnya. Ajarin saya. Sampai saya diajarin satu kali, kedua kalinya selamanya terus dokter bilang udah lanjutin gitu. Sampai melihat saya tuh dari awal sampai akhir itu lamanya 3 jam Bu Pita Hmm. dengan cara membuka. Makanya kemarin dokter mata yang kemarin dokter mata aja sampai bisik-bisik kok nggak ada pas diperiksa mata kan kemarin-kemarin kan luka di sini kan ya di sini. Jadi kalau misalnya mau meriksa mata seperti ini tuh dokter tuh hati-hati takut takut kena yang sininya gitu kan udah paham Hmm. lah udah tahu ada luka-luka. Pas kemarin dicek lab di kontrol lagi ke daerah SCM dokter susternya itu sempat pada bisik-bisik sempat nanya ke saya juga kok nggak ada bekas DDS-nya ya katanya gitu. Ibu sampai banyak yang bilang, ibu pakai apa sih katanya? Kok anaknya bersih, ininya kok mukanya tuh sampai nggak kelihatan ini tuh mantan JJS gitu sampai bilang mantan JJS. Terus dia langsung ditanya-tanya, kitanya, emang bener-bener yang nggak terlihat, yang tadinya hati-hati sekali kita. Iya. Luar biasa ya. Kalau Ya, lu kita masih gosok giginya masih juga pakai green sih, masih. masih ya. Tapi itu luar biasa ya Bu ya. Tadi Ibu cerita waktu pakai odol di sini nanah ya Bu ya. Itu bisa keluar. Iya, Obat Keren ya. doanya ditelan Odolnya ditelan. sedikit. Oh, Ya, tapi sekarang udah mulai pakai cuci wajah kalau misalnya mandi sekalian. Mungkin saya nggak nyuruh Bu Bita, cuman saya bilang bisa untuk muka gitu. Ternyata dia sendiri sih inisiatif sendiri. ya, memang Seperti itu. jadi cantik sekali Mbak Lukitanya ya, gitu. Ya, jadi Mbak Ya, Lukita juga bisa jadi kesaksian pribadi juga ya, membantu banyak orang ya Bu. Gitu, istilahnya tuh kesaksian Mbak Lukita ini bisa menjadi inspirasi kita semua, apalagi Mbak Lukitanya sendiri mungkin nanti jadi bisa menjadi berbicara tentang memang odol ini ada efek membantu untuk kesehatannya Mbak Lukita ya.